kami melakukan penyesuaian dalam masa pandemi. Kami melakukan pembelajaran secara daring dan luring. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA, Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang, wanita yang luar biasa. Wanita, kalau di Barat dikatakan Wonder Woman, ya. Wanita super, ya. Yang kita akan banyak ketahui bagaimana dari beliau, kemudian apa yang langkah-langkah yang beliau lakukan. Pada malam hari ini kita akan ketemu dengan Ibu Ana Widyastuti, MMMPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bapak. Alhamdulillah, sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ya, kami dari podcast ingin banyak mengetahui Bu. Kira-kira roadmap yang sudah Ibu bikin untuk terutama di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi itu apa Bu? Ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Firman Syah Asyahrul MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Pada hari ini kami dari Majelis Dikdasmen diberikan kesempatan untuk bisa hadir di studio yang sangat indah ini. Mudah-mudahan membawa terus kemaslahatan dan mudah-mudahan membawa kemajuan dalam dunia pendidikan. Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi ini usianya sudah di periode saya sudah usia yang ke-4 tahun. Insya Allah menjelang purna tugas saya. Banyak hal yang tentunya dari periodisasi kami yang sudah banyak kami lakukan. Kami pertama tentu membawi sekolah terkait dengan TK, SD, SMP, SMA, SMK yang insya Allah kami memberikan sepenuhnya kewenangan pada kepala sekolah, namun tidak lepas dari visi dan misi Dikdasmen. Kami mempunyai ciri keunggulan yaitu sekolah yang berbasis Imtak dan Iptek, dan insya Allah sudah kami lakukan di tahun keempat ini. Mudah-mudahan seterusnya konsistensi dalam visi misi Dikdasmen ke depan masih terus berkomitmen dan mudah-mudahan semakin unggul di masa-masa yang akan datang. Baik, TK Aisyah itu masuk di dalam Majelis Dikdasmen atau tidak Bu? Sebenarnya TK Aisyah itu masuk di pendidikan dasar. Mengingat bahwa di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi kami tetap ikut aturan dan patuh pada pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi terkait dengan manajemen sentralisasi, maka Dikdas yang harusnya dipegang oleh Aisyah, kami samina wa atokna dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, dan alhamdulillah guru-guru kami sejahtera dengan adanya sistem sentralisasi di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Alhamdulillah kalau begitu tidak terkapar Bu ya untuk TK. Amin. TK bisa sejahtera sama dengan SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, bahwa mereka juga sama dengan pendidikan yang sama, bisa sejahtera bersama-sama. Ya, amin. Dalam kondisi pandemik sekarang ini Bu, pembelajaran sering sekali menjadi masalah.
Nah, mungkin ada strategi apa yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi? Ya, baik Pak. Di bulan Maret, tentu adalah bulan Maret ini adalah bulan penyesuaian. Sampai dengan saat ini sudah menjelang 7 bulan kami melakukan penyesuaian dalam masa pandemi. Kami melakukan pembelajaran secara daring dan luring serta kombinasi antara daring dan luring, dan tentu tidak bisa kami terapkan di tingkatan sekolah di TK, SD maupun SMP. Kami menerapkan kombinasi antara daring dan luring ini hanya di tingkat SMA dan SMK saja. Variasi di dalam pembelajaran tentu menjadi keutamaan dalam menyikapi pandemi, dan mudah-mudahan terus kami berinovasi, terus kami mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang keberadaan eksistensi dari sekolah-sekolah kami. Mudah-mudahan dengan inovasi yang terus-menerus kami lakukan, ini akan menjadi daya tarik tersendiri di masa pandemi, tentunya untuk calon-calon siswa dan wali murid yang akan kami songsong di 2021 dan 2022. Pastinya dengan kondisi sekarang ini pasti banyak protes dari orang tua, Ibu ya. Banyak sekali. Pasti banyak sekali ya. Terus bagaimana Bu cara mengatasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua secara baik? Ya, baik Bapak. Kami tentu sering-sering duduk bersama dengan Bapak, para kepala sekolah dari tingkat TK maupun tingkat SMK. Kami adakan pemetakan studi kasus terkait dengan komplain orang tua. Sejauh komplain orang tua bisa diatasi oleh kepala sekolah, maka kami berikan kewenangan kepada kepala sekolah. Namun apabila menyangkut kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh pimpinan cabang, maka kami senantiasa bersinergi dengan pimpinan cabang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan orang tua. Mungkin komplain, protes orang tua, maka kami duduk bersama dengan pimpinan cabang, dan alhamdulillah sampai saat ini persoalan-persoalan semua bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ibu, dengan saya melihat Ibu dengan setumpuk kegiatan, dosen STM Cilengsi, dosen di tempat lain juga di Cilengsi, kemudian juga mengajar di SMK, ya, begitu banyaknya pekerjaan yang Ibu lakukan. Terus kemudian tadi ke sini udah izin suami belum? Sudah, suami cukup mengerti dari mulai saya berada di Cilengsi. Udah nggak asing ya Bu ya? Tidak asing lagi. Kalau ditinggal ya, kalau tidak pergi saya disuruh pergi Pak. Oh iya gitu. Baik Bu, kita sekarang ini menghadapi era 4.0 Bu. Yes. Artinya ini era digitalisasi yang semua akan mengarah ke sana. Pasti dengan digitalisasi ini akan mempengaruhi pembelajaran kita, akan mempengaruhi semua kegiatan kita, aktivitas kita di keseluruhan. Dan ini caranya Ibu menginformasikan atau membina sekolah-sekolah atau kepala sekolah ini bagaimana Bu caranya? Ya, terima kasih Pak. Muhammadiyah dalam hal ini Dikdasmen dan umumnya di unit Satuan Pendidikan di Perguruan Muhammadiyah Cilengsi, kami senantiasa menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa tajdid atau perubahan itu bukan menjadi sesuatu hal yang harus kita takuti. Kita tidak alergi dengan perubahan, baik perubahan secara kecil, menengah, kemudian globalisasi, kemudian sampai dengan perubahan teknologi di masa pandemi ini, semua bisa kita atur, bisa kita sikapi, dan bahkan ini menjadi
pembelajaran menjadi sesuatu pembiasaan yang insya Allah dengan penyesuaian teknologi ini nanti kita di 2-3 tahun yang akan datang kita sudah tidak akan lagi ingat dengan apa yang kita lakukan dahulu karena semua serba digitalisasi. Maaf, menulis sebentar. ya Kan digitalisasi ini untuk kaum muda nggak masalah. ya Tapi di sekolah-sekolah kita banyak yang guru-guru kan gaptek, Bu. ya Ya. Nah, bagaimana nih caranya? Ada nggak terobosan-terobosan untuk supaya guru-guru ini diapain gitu loh, Bu? ya ya Pak. Segaptek-gapteknya guru kami, Pak. WA pasti bisa ya, salah satunya komunikasi digitalisasi yaitu pembelajaran yang disampaikan melalui WA ini apabila memang sudah tingkat metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran yang memang yang bersangkutan tidak bisa, namun banyak cara yang bisa kita lakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan. Kemarin juga kita minggu kemarin juga mendatangkan instruktur yang handal. Siapa, Bu? Aset Perguruan Muhammadiyah Cilengsi tentunya. Ya. Siapa dia? Bapak Namin ABMPD C dokter kita. Tepuk tangan. Yang masih muda ya, Bu? Masih muda dan tapi anaknya sudah banyak loh, Bu. Oh begitu ya, memang seperti dulu sesepuh yang lain juga banyak jadi mengikuti yang lain. Iya. Dan instruktur satu lagi ternyata sekarang sudah digandeng. Oh, iya. Ya beliau menggandeng beberapa instruktur yang handal, yang kompeten. Iya. Insya Allah akan bertambah aset terkait dengan instruktur yang ada di Muhammadiyah. Ini tentu juga akan membawa dampak yang sangat positif bagi kami selaku Dikdasmen terkait nanti dengan metode-metode pembelajaran, terkait dengan inovasi, kreativitas, karena beliau orangnya sabar, yang tua dibimbing, yang tua diarahkan, sampai dengan yang muda. Ya, ketika pembelajaran dan pelatihan berbasis muda, maka yang tua nanti disimpan dulu. Nanti yang tua ada tersendiri. Dan beliau menggunakan sistem teman tutor sebaya. Ya, jadi yang sudah dilatih nanti akan melatih teman-temannya lagi di sekolahan. Seperti itu. Jadi yang tua pun juga tidak kalah ketinggalan. Tapi kadang-kadang begini, yang tua ini kan susah untuk diajarin. Susah diajarin dan dia kadang-kadang tidak semangat untuk tahu bagaimana caranya teknologi itu. Nah, ini kan juga masalah bagi kita yang tua-tua. Nah, tentu pasti ada kiat-kiat khusus kali ya untuk mengatasi yang tua-tua ini. Terutama ya di atas 50 itu agak berat memang dengan digitalisasi sekarang. Iya. Ya. Iya. Sebenarnya tuntutan ya Pak ya, walaupun tua, komitmen bahwa mereka belum masa pensiun tapi tetap mengabdi, masih bertugas di salah satu unit, ya mau tidak mau, suka tidak suka dia harus menyesuaikan diri. Ya, karena masa usia purna baktinya belum sampai dan kalau tidak ya akan tergilas oleh teknologi. Ya, lebih baik belajar tidak bisa daripada enggan belajar dan bermalas-malasan, kan begitu. Jadi teman-teman yang sepuh juga sedikit demi sedikit, setahun 2 tahun pasti nanti juga, karena memang digitalisasi itu merupakan pembiasaan, sering-sering megang, sering-sering mencet, sering-sering itu akhirnya nanti akan bertambah satu ilmu, tapi ya memang harus supportnya, motivasinya harus memang luar biasa. Oh, iya. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Ya, program pemerintah saat ini kan sangat erat dengan sekolah kejuruan kita, SMK kita, yaitu apa yang namanya Merdeka Belajar. Ya. Bagaimana bisa konsep untuk masuk ke pabrik, bagaimana mereka bisa praktek di pabrik. Nah, mungkin sejauh ini SMK kita sudah melakukan itu belum?
Ya. Baik, alhamdulillah untuk SMK di Perguruan Muhammadiyah Cilengsi, alhamdulillah semua instruktur-instruktur yang sudah kami persiapkan itu instruktur yang kompeten dalam bidangnya. Saya juga mengawal sejauh ini, walaupun di masa pandemi, apa yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi anak kita, membekali anak kita. Ternyata proporsional dalam struktur kurikulum yang 60% di lapangan, 40% di teori itu benar-benar dijalankan. Dan insya Allah tambahan-tambahan kompetensi dari berbagai rekanan industri juga hampir tiap hari datang di Perguruan Muhammadiyah Cilengsi, khususnya di SMK. Kami banyak sekali rekanan-rekanan industri yang sudah melamar, meminang, melirik. Insya Allah semua lulusan SMK bisa kerja dan SMK bisa SMK hebat. Baik Ibu, Bu Ana ternyata luar biasa kapasitasnya sesuai untuk menjadi seorang yang membawahi kepala sekolah di Dasmen. Kita berbincang untuk ke depan tentang pendidikan kita di Muhammadiyah. Mungkin Ibu di dalam kita untuk closing statement ini ada yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Ya, baik. Dalam dunia pendidikan tentu ke depan ini juga akan menjadi tanggung jawab kita yang ke depan makin terus menerus kita harus berinovasi, harus berkreativitas. Maka kami mengajak seluruh kepala sekolah untuk terus menerus tidak henti-hentinya berkreativitas, berinovasi. Tidak ada kata malas di Perguruan Muhammadiyah Cilengsi. Adanya belajar, terus belajar, berkemajuan sesuai dengan visi dan misi pimpinan Muhammadiyah yang insya Allah akan membawa Perguruan Muhammadiyah Cilengsi khususnya rahmatan lil alamin, dengan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang ikhlas, cerdas, dan berwibawa. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ana. Kita sudah menuntaskan pekerjaan kita malam ini untuk dialog mengenai pendidikan. Terima kasih sekali lagi Bu Ana. Sama-sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.